Secara practical sok kita ngomongin apa, Bis? Kita ngomongin itu, how to get a job as a fantasy illustrator. Aduh, berat ya bicaraannya malam Masa ini ya. berat? How how to get a job. Ya, Ayo langsung dimulai aja. ya kita ngobrol-ngobrol aja sih kayak pengalaman kita masing-masing gimana, terus kita mungkin bisa cari tarik benang merahnya. Jadi nggak presentasi kayak kemarin. Mhm. Ya jadi ini lebih santai sih, kita soalnya nggak memang Kemarin juga santai padahal. sharing aja. Ya, jadi ceritanya Ya tapi mungkin kemarin kayak eh, artis ilustrator sini kan udah pada punya skill nih, kayak udah ada yang jago, ada yang masih junior, terus ada yang udah senior gitu. Nah, eh, udah punya skill terus gimana nih supaya kita bisa balik modal ceritanya dari skill yang udah kita garap dari dulu gitu. Itu kan cari kerjaan kan udah pasti. Nah, topik kita sekarang ya itu gimana cara cari kerjaannya atau dapat kerjaan gitu. cari Eh kerjaan dan dapat kerjaannya. ya kerjaannya. Mending kita ini dulu kali ya, kayak kita kategorin dulu kayak kerjaan yang kita maksud tuh yang kayak gimana gitu ya. Kan banyak nih Mhm, kalau sebagai artis kan kayak cabang kerjaannya tuh banyak tuh, kayak misalkan ada yang industri, ada yang bukan industri kan. Terus ada studio, ada mhm, freelance, terus kayak ada yang Patreon, terus ada yang convention, terus ada personal commission, ya banyak kan tipenya. Nah, mungkin kita kayak lebih ini kali ya, lebih fokus ke yang industri kali ya. Kalau misalkan kayak mhm. Patreon gitu kan kita nggak terlalu ini ya, kayak convention juga ya ada tapi nggak bukan yang ini sih, bukan job yang utamanya gitu ya. Meskipun ada yang job utamanya sebagai kon artis gitu ya, convention artis. Mhm, Ya, jadi mungkin lebih ke industri kali ya kalau kita ya. iya, Jadi kita lebih ya, lanjut dulu. Lanjut lanjut lanjut. ya Gimana gimana? industri dalam arti ya bisa studio bisa freelance gitu. Ya, habis sesi ini ada notulennya kah? Paling kita simpulkan aja kali ya. Nggak ada yang nyatet soalnya. Iya. Ya. Nah, jadi kita bahas gimana dulu nih enaknya. Mmm, Mungkin ini kali ya kayak yang industri? ya industri kan. Industri kan ada Mhm, studio and freelance. mhm. Ya, nah Lanjut. mungkin kita bahas yang studio dulu kali ya, cara dapat kerjaan sebagai di studio. Freelance dulu dong. Kan awalnya kita kan sebagai freelance. Oh gitu, mau freelance dulu. Iya dong, Bukannya biar lebih lebih enak seru. studio dulu ya? Sorry tadi tiba-tiba nggak tahu mental gitu keluar. Oke, jadi apa sih tadi? Freelance dulu atau studio dulu? Bagaimana studio dulu, Oh studio dulu ya. Jadi mhm. gimana nih supaya kita dapat kerjaan studio? Gimana kok? Nih, kita lempar-lemparan nih. Kalau gua dulu, awalnya kan gua pernah cerita tuh, gua dulu awalnya freelance ya kan, Heeh. sebelum buka studio gitu. Terus kan karena kerjaannya banyak gitu, terus gua nggak bisa handle sendiri, jadi, gua awal-awal tuh kayak apa, tanyain temen-temen gitu, kayak lu kan salah satunya Heeh. gitu. Terus, eee, sebelumnya gua kasih tahu ke klien gua dulu gitu, kalau gua kepenuhan, udah penuh nih, nggak bisa nih gitu. Jadi, Wait, mau nggak lu gua ini berarti heeh, yang bukan yang di karavan nih, berarti yang udah post karavan gitu iya setelah ceritanya. itu, Oh, heeh. Setelah gua dari karavan, gua kan freelance tuh, ya kan. Pas lagi ah, freelance sendiri, itu gua full job gitu. oh, oke Terus oke oke. ditanyain gitu sama si klien gitu. Awal-awalnya gitu. Nah, terus Oh, ada beberapa agent yang kontak gitu, agent ya. Jadi mau nggak gitu sama mereka di-agent-in gitu. Terus gue mau gitu. Jadi, dapat kerjaan pribadi sendiri masuk, terus agent juga masuk. Terus mereka semua gue tanyain, mau nggak kalau gue tuh punya tim, tapi gue yang bertanggung jawab atas kualitasnya gitu. oke oke. Awalnya gitu kan.
Lu Berarti kan ini ingat salah satu agent-agentnya. lu punya ini udah ini nih pengalamannya udah advance soalnya lu kayak pengalaman build studio sih bukan kerja di studio berarti ya. Oh iya, kan katanya cara buat dapetin kerjaan untuk studio kan? Sebagai ilustrator sih sebenarnya. Gimana gimana? Sebagai ilustrator lu di studio Iya di studio gitu gimana? supaya Nah, oh kalau gitu pertama eh, pertama harus ini dulu, jelas dulu kontrak sama studionya. Apakah studionya allow untuk kalian dapat freelance, handle freelance. Ada studio yang boleh, ada studio yang enggak gitu. Iya dong, dicari kejelasannya dulu. Nah, kalau udah jelas boleh, baru caranya ya apply. Banyak tuh apply-apply misalkan as a freelance gitu. Terutama kalau dulu masih ada CG Hub gitu, kalau sekarang kan ArtStation. Itu sebenarnya kalau kalian lihat tuh ada yang tulisannya kayak apa remote, terus ada freelance, ada apa itu ada juga. oh berarti ini ceritanya studio yang luar negeri gitu ya. Iya, Oh, oke oke. betul. Terus Memang kalau yang maksudnya untuk dapat kerjaan dari studio yang di dalam negeri. bisa juga kan kan job kan bisa freelance di studio kan. Terus kayak ada studio lokal gitu. Kayak ceritanya Hmm, Polar gitu. Terus kita apply. Elvana gimana supaya dapat kerjaan di studio tersebut gitu ceritanya. Oh, biasanya ya kita portfolionya disesuaikan dengan kebutuhan studionya. Oh, oke. Kalau di Polar, kita itu kan jelas-jelas nih kita kebutuhannya ilustrasi. Ilustrasi seperti apa? Ya splash art lah, ya ilustrasi card game gitu. Nah, Oh, portfolionya tentu yang kayak gitu. Nah, ada orang jago banget misalkan kayak James Jean gitu, heeh. apply gitu. Kita bingung ini mau dibawa kemana gitu ya kan? Hmm, hmm. Style ilustrasinya, soalnya kita belum ada kerjaan yang kayak gitu Dan gitu. memang Sekalipun jago. Mhm. nggak ini ya nggak kayak sering gitu ya kita dapat kayak yang apply terus kayak jago nih terus misalkan tapi fotonya komik gitu kan terus kayak Iya, kita gitu. bingung gitu kan kita nggak ada kerjaan komik gitu sebenarnya tapi kayak Iya. jadi sayang Bukan gitu. yang iya, bukannya kita nggak terima, kita mau terima kalau ada kerjaannya, cuma kita nggak ada kerjaannya yang khusus di situ gitu ya. Iya Mhm, jadi berarti eh, tips masuk studio itu yang pertama build porto sesuai target studionya ya berarti kayak studionya tuh lagi perlu apa terus stylenya kayak gimana gitu ya kayak kerjaan apa yang mereka kerjain gitu biasanya. betul sekali, Hmm. gitu. Ada Halo, halo. Fajar. Halo halo, Sorry wah agak ini telat. tambah seru nih. Lanjut. Fajar. Ya, Apa nih jadi topiknya nih? itu Eh, cara get a job as an illustrator. Guys, Mhm. menarik. Jadi pertanyaannya gue tadi sampai misperception, gue pikir ketika lu di studio atau lu, gimana caranya dapat job buat studio gitu loh. Oh, enggak, maksudnya pengen apply ke studio gitu. Oh iya, misconception. Oke, Hmm. siap. Tapi menarik juga tadi kalau yang studio luar negeri kan itu juga salah satu studio kan. Jadi Mhm. terus apply-nya pasti beda tuh caranya dengan kita ke apply ke Kalau yang dulu lokal. ada heeh, dulu ada freelance gitu, tapi kalau sekarang tuh kayak remote, rata-rata mereka maunya remote. Nah, kalau mau apply ke freelance itu biasanya kalian harus kenalan ke di LinkedIn, coba cari, kalau di LinkedIn tuh banyak misalkan, eee, apa sih namanya, project manager, project Maksudnya outsource. freelance sama Jadi remote kalian, sama kan sebenarnya? beda 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 beda. Oh ya? Kalau remote itu tetap kalian itu, Oh full kerja time. khusus untuk heeh Oh. full time tapi di rumah, remote, gitu. Kalau freelance kan Hmm. per job, per, project, gitu Oh iya iya iya. perbedaannya, itu. Ya kurang lebih gitu. Hmm. Oke, Jadi sekarang nih mumpung mumpung ada Fajar nih, kalau pengalaman Fajar gimana Jar? Kira-kira nih kalau buat dapetin project, dari Polar misalnya gitu, dari Polar Jogja, harus Eh, seperti apa? Maksudnya supaya dapat kerjaan dari Polar Jogja gitu, gimana? Mhm. Hmm,
Ah, pertama aku biasanya sih dari akunnya sendiri sih yang lihat-lihat, yang sering-sering posting gitu. Ah, ini enak nih, Oh, bisa sering nih, coba posting. nih, heeh. Nah, ini bisa nih coba nih, kan soalnya kita kan kadang dapat kerjaan yang macam-macam kan. Kadang aku juga pernah dapat kerjaan 3D gitu kan. Oh, Hmm. Tanya-tanya, saya lihat juga, wih ada nih portfolio 3D, tanyain gitu. Ada juga yang stylenya agak-agak kartuni nih, tanya ini. Ada juga yang misal, oh anak ini line artnya bagus tapi finalnya kurang, jadi kayak komis ke dia line artnya aja gitu-gitu sih. itu lu berarti Jadi nyari sendiri kayak di Facebook atau di Alstation gitu atau gimana? Atau kenalan lu gitu? Dia talent di scout dia Instagram berarti. sih, di Instagram sih, sama di ini, Oh, lihat-lihat di artikel ini yang pada posting-posting final, posting progres gitu-gitu. oh, oh, Mhm. lu pernah hire dari partikel tuh? Pernah pernah, Wih, beberapa orang pernah. Sampai sekarang masih wih, ngerjain-ngerjain freelance juga. Mhm. barokah juga dong partikel ini. Wih, Wih, iya dong. gitu deh. Soalnya Ya gitu jadi deh lebih kita. Mau ngomong jadi apa lebih gua? enak. Gua cuma bisa bilang ya gitu deh. Lumayan loh. Oh gitu. Soalnya emang kalau makin banyak yang jago, makin besar kan industrinya kan. Kebutuhannya juga makin banyak. Tentu. Oh gitu kah? Mhm. Bukannya kayak industri mah meskipun banyak artisnya kayak stay aja gitu ya. Kayak kan industri kan ininya kan maksudnya kayak ladangnya gitu kan. Kalau petaninya makin banyak kan ladangnya bukan segitu-segitu aja. Iya sih, cuman yang bikin penasaran tuh ini, apa namanya, biasanya kita kan dapat kerjaan dari luar negeri kan. Hah? Ada kemungkinan nggak sih, kerjaan-kerjaan itu bakal ada di Indonesia gitu? Soalnya masih kosong banget lahannya di Indonesia gitu. Hmm. Berarti yang mungkin kan paling kayak lebih dilirik kali ya kayak Indonesia mungkin kayak lebih SDM-nya lebih murah gitu. Jadi kayak orang banyak yang kesini gitu mungkin untuk nyari Iya, artis gitu. Jadi benar benar. industrinya pindah dikit, Pindah dikit, pindah dikit. dikit Ketumpahan. aja lah, kualitasnya bagus, harga lebih bersaing, weh. Iya. Ya, jadi kayak semua perusahaan ngelirik Indonesia karena di situ ada banyak yang jago ya, tenaga kerja yang jago, terus murah gitu. Murah kalau Murah bagi dibanding luar mereka. negeri, kenapa? Kenapa? Ada alasannya dong kenapa? Karena kan kita itu di sini biaya hidup nggak setinggi di luar negeri, ya kan? Mhm, Iya. iya. Itu reasonnya. Kurs, Jadi perbedaan kurs ada ya? reason yang masuk akal Mhm. gitu. Waktu itu juga orang Jadi mana ya ada yang tanya ke gua kok di Indonesia banyak banget yang jago gitu kayak artis magic gitu dibanding kayak negara-negara yang Iya sebelah-sebelah juga ya. kita gitu. Terus kayak gua juga baru nggak gitu loh. Iya ya, kenapa banyak ya gitu pemunculan. karena Karena di magic. Indonesia banyak yang bagi-bagi ilmu. Masa gitu kah? Wih, Iya, banyak yang kayak gampang gitu bagi ilmu gitu. Sharing-sharing. Bagus kan? sharing-sharing. Ya sampai orang luar Iya. negeri aja tahu gitu kayak di kita banyak ininya, banyak artis bagusnya gitu. Mhm. Kalau sampai nggak tahu orang luar negeri tentang kita, keterlaluan gue. Gitu. Ya, emang ini sih kayak advantage kita tinggal di negara yang lebih murah gitu. Jadi ya itu bisa lebih makmur di sini kalau misalkan dapat kerjaan freelance gitu ya. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan pengen kerja di luar negeri gitu ya. Kayak apply studio luar itu kayak banyak juga contohnya kan dari negara kita yang kayak sekarang lagi di luar negeri terus kayak entah di kerja di Riot Games terus Ubisoft lah apa gitu. Heeh. Banyak. Itu gimana tuh cara apply-nya tuh kalau yang kayak gitu? Eh, Belum pernah. Polis tuh pernah tuh ini Gimana? ditawarin kalau kerja di luar negeri tuh gimana tuh? kalau dulu pas ditawarin kan pernah sama apa ya yang ada di Poland tuh apa namanya? Apa Poland? Blizzard. CD Projekt. Ya, CD Red Project CD gitu, Red kayak disuruh Project full Red. time di sana. Terus kan
Tapi udah terlanjur kita ada di sini, udah punya studio, gimana? Oh iya, lu Ya gue pernah gak bisa ninggalin lah. tawarin full time buat kerjain gue nih? Iya, nggak full time suruh datang sono, gue nggak tahu kerjain apa. Oh, belum tahu. Iya kan, tapi kan gue memang dari awal aduh gue nggak bisa gitu Hmm. full time. Terus jadi freelance ya? Sorry. Iya, gitu. Oh, itu nggak ada polar, lu cabut ke sana. Cabut. Wih, Tapi gue dulu aimnya US sih, US. US. Karena gue pikir kan industri di US tuh kayak bersaing banget ya. Hmm. Terus kayak gue pasti bisa belajar banyak. Hmm. Apalagi di sana tuh kayak banyak museum-museum yang gue artisnya yang gue lihat tuh panutan gue ada di sana gitu. Banyak inspirasinya. Iya kayak Sargent, terus Leyendecker kan juga ada artwork di sana gitu. Tapi dulu bukannya Terus studio ilustrasi nggak gitu banyak ya, kayak atau kayak company ini aja, company game gitu. ya gue sih kan dulu taunya kan Magic the Gathering. Oh, Mana dong? Wizard of the Coast itu. Iya bisa the Coast. Terus Oh. kayak artis-artis yang jagonya banyak situ. Terus gue lihat, wih gue pengen nih ketemu mereka. Terus ini lihat-lihat gambar mereka ke studio mereka gitu. Masa lu enggak? Ya lu gue pengen juga sih. Cuma emang kalau kerja ke sana memang harus apply studio kali ya, karena emang harus perlu company yang bisa issue working visa gitu. Selain itu juga butuh kepastian gitu kalian. Iya. Kan. Kalau freelance mungkin biaya lebih hidup berat. Iya soal biaya hidup di sana kan tinggi. Berarti Iya. dalam artian lu kayak di waktu itu diajak dalam artian kayak di hire dari internet gitu. Dari mana, LinkedIn atau di mana? Kalau Di email doang. dulu di email. Di email gue dari CG Hub kan, terus dia email. Oh, CG Hub si zaman. Iya, terus dulu ya gitulah. Ya. Ya ada beberapa sih studio di luar nanya gitu mau enggak gitu. Terus ya lebih soft US juga. Makanya gue dulu punya ini. Terus yang hampir jadi itu Blizzard. Oh, inget gak? Jadi dari dulu ya. ada Blizzard, udah sampai interview sama itunya, orangnya udah suka, terus tapi syaratnya berat tuh, gue disuruh lepasin company soalnya ada konflik of interest-nya. Oh iya, bentok kali ya, takut bocor kali ya. Ya gue nggak tahu gitu, atau mungkin nanti gue dapat kerjaan gue kasih ke Polar gitu kan, kayak gitu-gitu loh. Ya. Jadi konflik of interest-nya nggak bisa. Udah sampai ngomongin gaji. Terus, udahlah. Emang perlu kan kalau ada interview pasti udah ngomongin gaji. Enggak, ini udah bukan ngomongin gaji yang itu lagi. Jadi dia udah ngomongin gaji gue berapa, terus gue dapat asuransinya apa aja gitu-gitu. Ya itu benefit kerja ini sih di company sih. Pasti banyak fitur-fiturnya gitu. Istilahnya. Ya gitu deh. Tapi kalau misalkan itu kan kalau ditawarin ya, gimana? Iya kalau ditawarin, betul. Terus? Iya, kalau misalkan yang ini nyari klien, pernah nggak kalian? Nah sama nih mau ngomongin itu. Oh ya sama berarti. Soalnya dari tadi tawarin terus nih. Kalau ditawarin tuh berarti jelas dari portfolio ya, kita portfolionya harus kuat nih. Jadi begitu ada kesempatan kita bisa kayak, wih bagus nih portfolionya, bisa, mereka bakal tertarik. Nah kalau nyari klien pernah nggak kalian? Nyari klien atau nyari studio nih? Buat apply full time. Kalau misalkan nyari apply full time, gue pernah. Gue pernah. Oh pernah. Ya itu sebelum COVID nggak salah. Ya gue ada dulu
ada agak pengen di luar negeri gitu kan. Terus kayak Oke. pernah apply beberapa company gitu. Itu tepat sebelum COVID sih. Jadi kayak pas itu udah aja gitu, kayak rencananya udah kayak udah gitu. Gue tuh apply kemana ya? Kayak ada Wizard of the Coast, terus ada, gue lupa apa ya? Ada West Studio juga itu, gue juga Mm-mm. Riot gitu apa. Pokoknya ada deh kayak beberapa gitu yang either nawarin atau gue coba apply gitu. Terus kayak gue ada sempet tanya-tanya ini bisa ini nggak bisa bantuin visa gue kalau misalkan kesana gitu. Ada kayak Mm-mm. gitu. Gue apply-nya sih ini sih gampang sih, cuman sering nongkrong di ini aja di job application website gitu, kayak Outstation kan sekarang ada juga kan kayak tab yang jobs gitu. Jadi terus lo bisa lihat kayak ada company-company di berbagai belahan dunia Oh gitu. iya, Dari Jepang juga iya ada, benar. dari US, Prancis apa gitu, Europe banyak. Terus kayak tinggal pilih aja yang Mereka. open full time atau yang open remote gitu. Hmm. Eh, terus bisa ini sih, bisa kontak gitu kayak sama HRD-nya gitu kan, kayak gue tertarik nih gini-gini, terus kayak kasih foto, CV segala macam gitu. Gue nggak inget Ujung-ujungnya Porto lagi ya. foto sih, tapi gue nggak inget CV sih, gue pernah bikin CV atau enggak ya. Jangan cuma foto doang, gue kasih kayak link ArtStation gitu doang gitu. Hmm. Soalnya di industri kita hampir nggak perlu CV sih. Kalau misalkan orang apply ke kita juga kan, misalkan dia sertain 2 PDF nih, ada CV sama foto gitu. Biasanya gue nggak download CV-nya sih. Soalnya emang kepo banget ya. Kayak Biasa oh, kita lihat menarik. biasa kita lihat fotonya. Oh fotonya ya. Gue nggak Enggak nggak enggak. nggak perhatiin juga. Enggak Kecuali enggak. tertarik ya. Kecuali tertarik ya. Bercanda. Kita enggak liatin foto kali. Oh nggak Ngapain ada. coy? Enggak. Ya itu sih. Jadi kayak memang lebih lihat fotonya aja sih. Kayak CV mau berapa tahun bekerja, kerja di mana dulu gitu. Kayak sekolah di mana, Bang. Ada Makannya yang apa? makanya. Oh ya, terus juga ini sih selain website-website yang itu juga ada ini kayak expo gitu, kayak kon-kon gitu, kayak Lightbox Expo ya masalah ya. Yang Nah, itu juga suka Oh bisa. iya. ya datengin art director, datengin company, HRD gitu. Jadi kayak banyak yang student, yang junior bahkan yang senior datang ke event itu buat kayak emang buat networking gitu istilahnya. Jadi kayak ketemu ya bawa portonya, terus kayak ketemu art director, terus kayak entah porto review atau kayak emang hiring gitu. Cuma memang budgetnya gede sih, kayak lalu kan emang kali terkali harus sudah di sana kan. Secara fisik belum, tiketnya belum, kayak buat masuknya ke sana belum, tinggalnya nginepnya gitu. Jadi memang ini buat yang emang udah berduit sih. Atau ada sponsor mungkin. Oh iya. Oh, ini sih berarti kalau misalkan kalau di Indonesia ya networking ya, misalkan ada workshop, ada event-event Ya. gitu bisa bisa ikut ya, Ya, kenalan ya sama artis sih biasanya. Kita sih sama memang artis ya. eh, pengen juga sih someday kayak pengen ngundang kayak art director gitu, atau kayak company untuk bisa datang gitu ke Indo gitu, kayak jemput Iya, kita gitu, kayak biar ada pengennya bisa sih. portfolio review ya. Kita datangin Ya, ya. art director kita ya. Dulu pernah soalnya ada yang kayak gitu, terus kayak kayaknya asik, seru gitu kan. Jadi pengen ada lagi gitu, kayak yang datengin klien ke sini gitu. Mhm. Kalau bisa mah seru banget. Ya kok ketemu sama ini yuk yang partikel-partikel ini nih. Kalau ke studio kan kadang-kadang ada yang datang kan, kita kayak kemarin kayak Games datang berkunjung gitu. Mainnya kayak kita bikin event terus kayak ntar datengin orang-orang penting gitu. Mhm. Kayak gitu sih. Kadang juga kalau lagi nyari gue suka follow account ini sih, kayak sosmednya ini mereka waktu itu, kayak misalkan company apa gitu.
terus kayak gue follow aja, kadang-kadang ada open recruitment. Kayak di Polar sendiri kan suka gitu kan, kayak kita kan di Instagram nggak posting apa-apa tuh, terus kayak tiba-tiba ada open recruitment aja gitu, suka gitu. Company lain juga gitu biasanya. Iya, rata-rata kadang nggak kasih pengumuman, tapi bergerilya sendiri sih cari-cari, nawarin gitu. Ya bergerilya. Lebih ke begitu. Bergerilya. Ya, tapi emang kalau ke company luar emang lebih modal sih. Modal ya itu kayak selain itu juga lebih gampang kayaknya dibanding lu dari Indo terus minta working visa, lebih gampang kalau yang udah di sana kali ya biasanya. Kalau yang udah di misalnya di US, udah di US-nya either dengan visa student atau visa udah kerja gitu ya biasanya. Banyaknya sih student terus dia intern dulu, misalkan intern di company apa, Riot Game misalkan, ntar itu lulus dia bisa full time sana misalkan gitu. Jadi kayak visanya kayak seamless gitu dari student ke working visa gitu. Biasanya gitu. Kalau yang dari sini lebih sulit memang. Kalau yang kecuali emang aset bagus banget gitu, emang jago banget. Ya mereka berani terbangin ke sana. Kayak gitu. Ini untuk teman-teman nih ada yang mau nanya sesuatu nggak nih? Nggak ada. Atau Oh, kita ada. lanjut ke yang freelance dulu aja. Freelance boleh. Ya, gimana kita cari kerjaan freelance? Tuh ada tuh. Ada yang nanya tuh. Kalau cara dapet job freelance lepas gimana, karena tepat Baru mau nih dijelasin waktunya. tuh. Pas Gimana Jar? gua Cara kalau dapet paling kerjaan. gampangnya ini ya, jelas kalian harus ada portfolio. Terus misalkan ya ada yang posting nih, misal ada kerjaan apa, Mitrel atau kerjaan Cross the Egg atau kerjaan-kerjaan TCG gitu sih yang ada di Instagram. Cari aja ininya apa namanya, Instagramnya, DM aja, aku mau ini ikut gambar ini bisa nggak gitu. Nanti Oh, biasanya dari akunnya itu nawarin, ngasih link ini, kasih aja kontak aja ke adenya ini atau email kemana gitu. bisa Langsung gitu ya? aja dari Instagram. Kan bisa kayak gitu. Atau nyari di Kickstarter gitu. Kan misal ada emailnya tuh, kita ini aja, kontak aja. Pengen ikut berpartisipasi gitu. Maksudnya Ngerjain kerjaan Kickstarter yang ini lagi ongoing atau yang kayak udah funded gitu? ongoing sih harusnya ya. Ya, misalnya kan, Kickstarter kan ada page-nya gitu, terus kayak lagi menggalang dana kan. Terus kayak lu lihat nih menarik nih projectnya, terus kayak lu langsung ini gitu. Kayak gue mau ikutan. Iya, tapi bukan ikut founding, ikut ngerjain. Oh gitu. Biasanya yang udah funded kayaknya lebih ini ya, lebih kayak apa ya, bonafit gitu. Udah ada budgetnya. Ya, udah kelihatan nih kayaknya ini nih. Kalau yang apa susah kayaknya ini galang dananya kayak ini enggak nih gitu. Kalau yang udah kayak baru beberapa hari keluar terus kayak udah funded gitu, kayak itu kayak lebih Jos. Iya, Lebih jos. lebih jos. ya. Ada Joshua di sini langsung nengok. Lebih jos. Oh gitu ya. Iya, kalau kalian Lo gimana kok? gimana bisa dapet? Gimana ya cara nyari Lo nggak pernah kerjaan nyari ya? itu ya? Gile. Enggak lah. Gue promosi diri terus gitu dulu. Oh, Iya dong. di mana? Kan Di promosi sosmed? diri di sosmed. Jadi semua sosmed gue harusnya buat bersosial media, enggak, gue posting buat karya gue. Semua sosmed. Apa Twitter, gue buat karya gue. Gitu. Oh, Facebook buat karya gue. Instagram buat karya gue. LinkedIn buat karya gue juga. Gitu-gitu posting. Post setiap kesempatan. posting. Kalau perlu iya posting. Kalau TikTok gue nggak main udah. berarti dalam arti lain ya? Itu dalam arti lain internet marketing ya sebenarnya.
internet marketing. Bisa dibilang. Ya, Iya, ya kan mau bisa. marketkan diri sendiri gitu kayak gue Iya. jago nih terus gue kayak cari kerjaan ceritanya gitu kan. Gue sih nggak bilang gue jago nih, tapi ini karya gue gitu. Ya kan ininya gitu kayak kesannya gitu kan biasanya gitu. Jadi kayak confident kan. Biasanya kalau yang nggak confident kan nggak posting sih. Ya, ya pokoknya seingat gue bukan masalah waktu itu butuh uang, udah gitu. Oh gitu. Kebutuhan dasar manusia, Ya, Yakin butuh aja uang. udah. siapa yang nggak butuh tapi. Iya, posting gue gitu. Kan kebutuhan Hmm. itu. Kalau kalau itu kok, kalau Magic kok, Kolius dulu ditawarin atau apply. Zaman itu Eh, kan belum ada tuh yang ngerjain Magic tuh. Weh. Nah, Wah, pertama ya. jadi pertama tuh apply. Habis Aha. apply tuh nggak lama ada orang kontak di CG Hub. Jadi Oh. aneh kan, kayak berbarengan gitu. Ternyata dia tuh nggak lihat applyan gue, tapi dia talent scout di CG Hub, terus ditawarin Oh, gitu. oke. Beneran? Nggak dilihat atau lebih cepat lihat di ini CG Hub dibanding lihat email ininya. Kagak. Jadi tuh kayaknya dia belum ngelihat email applyan gua Oh. kalau berdasarkan ini ya yang gua lihat gitu. Emailnya tuh masih sama nggak sih kok sama sekarang yang dulu Yang- Kolius kasih tahu itu? Yang Masih, itu. masih. Tapi Iya, sekarang udah masih. nggak Masih. dilihat kok. Iya, udah nggak dilihat. Udah nggak pakai ya. Jadi dia lebih ke personal gitu, personal. lihat aja udah berapa ribu ilustrator coba. Udah kebanyakan yang apply situ ya. Nah, cara paling gampang itu adalah add aja itu Instagramnya art directornya, Adik-adiknya gitu-gitu ya. loh. Add aja, Katanya. nggak ada salah ya kan. Terus siapa tahu ntar dia ngeliat. Jadi dari profile picture kalian aja udah harus mencerminkan artwork kalian gitu loh. Jadi Kayak dia Pepe kan lu bisa gambar. lihat tuh thumbnail. Profile picture-nya tuh udah menarik buat dia gitu. Untuk dia keren nih dari thumbnail profile picture-nya nih. Dia pasti mau buka ke profile kalian gitu. Planeswalker dong, gambar Planeswalker. Gambar Planeswalker. Yoi. PW. Lebih ini ya berarti ya kok ya. Kalau sekarang saingannya lebih banyak ya. Banyak. Tapi kerjaan buat card game juga makin banyak ya kan? Iya sih, nggak harus kayak itu langsung terjun ke industri harus langsung Magic the Gathering gitu. Biasanya target kayak game yang lebih kecil dulu sih biasanya kayak misalkan Magic Gathering kan emang card game paling atas tuh kan bisa ada yang tengahnya atau bawahnya, misalkan kayak game apa misalkan tadi yang Coast the Ages kan sekarang lagi naik daun tuh. Tapi kayak nggak yang kayak Wizard of the Coast gitu kan, tapi itu lebih bisa dicapai gitu. Dan dia juga emang clearly hiring gitu sekarang gitu misalkan. Jadi kayak terus selain itu juga banyak kan TCG lain gitu yang stylenya mirip-mirip. Terus kan tuh kita buat latihan ya. Iya, buat latihan juga, terus kayak dibayar lagi kan. Bisa cari ini ya studionya siapa yang ngerjain, atau art directornya siapa, terus kita bisa email mungkin kayaknya. Kayak lu lagi hiring nggak gitu, kayak gue ada bisa kerjain ini, terus ada fotonya ini gitu. Lagi BO gak BO? Apa Butuh BO? orang. Butuh orang. Butuh orang. Ya. Biar gampang diingat. Boleh. Kolius lagi BO nggak? Wih, saat ini penuh bro. Waduh. Di kantor penuh. Mana dong? Emang kalau ini ya, misalkan mau apply ke Wizard of the Coast gitu ya, jadi artis, apakah harus bikin fan art Magic atau enggak sih? Fan art Magic? Iya, kayak tadi bikin Planeswalker gitu. Iya. Ya, kalau nggak salah dulu pernah diomongin. Oh ya? Ya, gue pernah dengar kayaknya dulu mengenai hal itu.
Berarti ngikutin kalau Livia pokoknya. gitu director sana kayak misalkan dia lagi talent scout nih di Station, dia kayak search ini ya dong kayak Liliana gitu atau Chandra gitu kayak karakter-karakternya di Station. Ya enggak, pasti pas cuman sekelibat Nggak tahu lewat ya. aja. Oh Nah gitu. biasanya kalau gua ada gambar bagus gua share kan, Hah. ya dong. Nah kalau beruntung lah misalkan kayak orang kayak lu, Billy, lu Fajar gitu, nge-share gitu kan. Itu biasanya Heeh. dilihat sama art directornya Magic, soalnya kan art director follow kita gitu. Hmm. Gitu biasanya. Nah, biasanya dari situ tuh art director bisa lihat, wih ternyata ada talent baru nih, bagus Hmm. gitu. Gitu Tapi deh. sebenarnya kayaknya sih nggak harus fan art Magic banget ya, kayak harus bikin Liliana gitu. Itu kan banyak banget ya orang yang bikin fan art Liliana gitu, jadi kayak lebih kayak justru malah jadi nggak kelihatan gitu, lebih baik kayak bikin gambar yang bagus aja sebenarnya dibanding fan art. Kayak yang di universe-nya mirip aja gitu, misalkan kayak Magic kan fantasy nih, Bisa. kayak fantasy yang kayak klasik gitu kayak di D&D kan. Nah jadi kayak bikin yang lore gitu. Misalkan kalau Riot kan yang lebih ya stylized, terus kayak yang ya lu tau lah yang armornya kayak gitu lah gitu kan, kayak siluetnya beda gitu, mukanya gimana gitu, yang Bisa. targeted aja gitu fotonya mungkin Dia boleh begitu juga. dibanding Oke banget. soalnya kalau asal fan Cuma art doang suka bikin apa juga kadang nggak target banget sih kayaknya ya. Kayak kalau ngomong iya. fan art kan Sakimi-chan banyak banget tuh fan art. Literally semuanya fan art tuh. Tapi fan artnya berbeda ya itu ya. Iya sih. Ya. Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim. Yang itu kita juga nggak ngerti sih itu kenapa bisa berbeda. Nggak paham ya. Ya. Saya juga nggak paham gitu. Mungkin ada yang bisa kasih paham. Lo jangan ini dong, jangan mancing-mancing. Gua kan nggak paham, ini namanya nggak paham. Oh iya. Mancing sih. gimana cara bikin gambar yang bagus buat portfolionya kalau gitu. Kadang berusaha bikin fan art tapi kalau disandingin sebenarnya aduh masih kurang nih jadi. Cara bikinnya ya. Cara bikin fan art yang bagus. Ya yang Ya, cara bikin inilah. portfolio yang bagus. Oh, foto yang bagus. Bingung ya. Bingung ya. Kalau foto yang cara bikin foto yang bagus tuh ada ini sendiri, entar sesinya tersendiri. Weh, Kan tadi udah ada hintnya tuh, kayak bikin foto yang targeted gitu, yang maunya apa gitu kan, apply-nya studio apa atau kerjaan apa. Nah, tapi gimana tuh yang targeted itu maksudnya apa? Ntar kita jelasin lagi deh di ini ya, kayak sesi lain. Biar nggak kecampur-campur. Ya, makanya kemarin mentorship kita pilihin ini ya jadi dua ya, mau ke arah splash atau ini ya milihnya ilustrasi ya ke fantasi. fantasi ya. Ya soalnya kalau digabung agak gimana gitu. Jadi kayak kalau dipisah kayaknya lebih enak. Terus. Wih, tapi hasil dari mentorship itu bisa jadi portfolio sebenarnya ya. Bisa. Iya dong. Bisa kalau Kalau kerjainnya niat. enggak percuma. Udah bayar masa nggak niat? Ya kan tergantung, kadang suka ada yang nggak ada waktu gitu. Oh ya. Iya. Oke. Ada yang Kira-kira tanya ada nih. yang mau nanya nggak nih? Banyak nih yang nanya. Oh, ada. Kalau menjadi cover book illustrator dapat kliennya menghubungi publishing atau ada channel khusus? Waduh, cover book. Kalau kita nggak pernah apply ke publisher ya. Biasanya mereka yang datang sendiri. Ya, bisa datang sendiri sih. Mereka kayak cari sesuai kebutuhan mereka gitu. Nah, biasanya sih ada juga yang orang yang masuk kayak apa sih? Kayak apa ya namanya? Yang ada kumpulan ini illustrator itu. Agency ya? Agency atau apa sih? Iya. Jadi di Kenapa? website agency itu kayak emang di list gitu ada nama dia gitu sebagai illustrator. Jadi kayak publisher itu kalau nggak mau repot kayak kontak itu aja agency itu, kayak ntar dikasih ke illustrator yang cocok gitu kalau lebih gitu. Itu bisa dibilang tuh juga channel khusus sih. Soalnya juga dia ambilnya biasanya orang-orang yang artis yang udah terkenal kan.
Kayak nggak mungkin Betul. sembarangan artis dia pasang namanya di situ. Dia kan cari nama juga istilahnya gitu. Cuman kita nggak pernah yang gitu ya kayaknya. Kita selalu dihubungi sendiri, either sama autornya atau publishernya. Biasanya gitu. Kalau self publish biasanya sama Iya. autornya sih. Kalau itu mungkin ini ya bisa cek di Amazon ya biasanya yang mereka tuh pada jual buku di mana sih? Amazon ya sering. Iya. Yang Nah, mungkin bisa langsung cari kontaknya dari situ tuh ke ownernya kalau mau agresif nyari-nyari. ya Hmm. itu lumayan sering sih, kayak kalau studio gua dapet gitu kayak lumayan berapa autor gitu, kayak kalau puas balik lagi gitu. Terus gua nggak ngerti mereka kayak ngejain bukunya cepet banget atau gimana. Pokoknya kayak bulan ini cover kan, terus kayak bulan depan mau cover lagi, terus bulan depannya mau lagi. Oh. Ini kayak nulisnya pakai AI atau apa ya? Cepet banget bikin covernya. Bikin Kalian bukunya. gue dulu ngerjain cover sampai bertahun-tahun sekarang berhenti. Terakhir gambar udah pakai AI, Will. Gitu. Iya. Ya berarti ini budgetnya nih kurang di sini. Laku kok novelnya. Gitu laku. Iya. Ya. Ya jadi gitu sih kalau cover book gitu. Ini yang tanya nih, kalau misalkan aja artis dengan style yang udah terbentuk dan khas seperti Zinchin daftar ingin kerja ke Polar, timbangannya kira-kira diterima atau cocok nggak ya? Kalau Zinchin Nggak. mah ini Nggak, mau bayar nggak kita berapa? terima. Nggak diterima ya? Nggak. Kita yang kerja buat dia kali. Aduh. Nggak kuat Kita juga yang membayarnya kali ya. Terbalik gitu Ya. pertanyaannya ini. Aduh. Ya. Jadi Zinchin, kalau kayak Zinchin jangan apply ke kita, pasti ditolak. Jangan apply. Oh ya, jangan apply. Kalau gitu Percuma apply. tipe-tipenya ngartis enggak sih? Maksudnya bukanya Hah? buka ini. Buka apa sih namanya? Patreon ya biasanya. Zinchin emang ada Patreon kok? Atau ya? Cincin, nggak tahu ya. Gua nggak ini. Dapat duit dari Mungkin mana? ada. Dulu juga Zin gambarnya Mungkin. dia juga ngerjain industri dulu ya kok ya. Kalau nggak salah dia bikin cryptids juga ya. Design Iya. of cryptids. Cryptid. Betul. Meskipun beda sih sama yang sekarang. Mbe sama kuda. Ya, kalau misalkan Zin, Beda. si Zin pakai porto yang cryptid itu kurang lebih sih kayak kita ya. Mirip sih. Kalau yang sekarang sih Maksudnya, ya kayak kita tuh gimana? ya kayak Polar gitu. Beda. Ya. Kan portonya soalnya mirip. Kalau yang sekarang kan udah beda tuh. Terus juga selain itu dia terkenal gitu dia. Tapi Ya pokoknya nggak usah apply di kita udah. tapi anggap aja misalkan ini ya secara hypothetically gitu, kayak misalkan ada orang kayak Zain gitu, skillnya misalkan kayak gambarnya gitu, terus kayak apply ke kita gitu, diterima atau enggak gitu. Bukan dia tapi Ya sebenarnya kita terima nih, tapi kita kan punya standar gaji maksimal kita gitu. gaji lagi. Dia terima enggak gitu loh. Oh, itu kan biasanya pas interview kan, pas interview. Biasanya gitu. Bisa kalau udah kayak gitu dia kan bisa lihat nilai dirinya sendiri kan. Oh, gua mah cocoknya dibayar segini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong biasanya kalau apply ke studio atau ke company kan biasanya ada art test ya. Nah itu juga salah satu yang penting sih kayak buat ini. Pakai kita mempersiapkan diri untuk art test yang akan diberi gitu. Soalnya ya kita juga pernah kan kayak kasih art test ke orang, terus kayak di tengah kayak aduh kelihatannya iya kayak kurang nih, terus kayak kita jadi ragu gitu kan. Padahal mungkin lihat portonya kayak udah oke nih sebenarnya. Tapi kayak bagus nih padahal gitu. Iya.
pas lihat artesnya kok ini ya, kayak kita jadi ragu gitu, terus mundur gitu. Jadi ada baiknya kalau artes gitu kayak dikerjakan dengan maksimal, terus kayak luangkan waktu gitu. Biasanya sih kita sih usahakan dibayar sih, kita bayar gitu. Jadi nggak kayak yang free artwork banget. Meskipun kita akhirnya kita nggak pakai artworknya, cuman eh, ya gitu. Itu juga biasanya kita artes juga ini apa ya, biasanya yang udah yang yakin gitu. Kalau yang nggak yakin banget juga kita nggak bakal kasih artes ya biasanya. Betul. Tapi jarang ya kita kasih artes. Jarang banget. Tapi ada gitu. Dan mungkin kayak dulu kan Magic tuh kasih artes ya. Lu dapet ya artes ya. Iya, dulu gue pernah di artesin gitu sekali. Yang bikin Liliana ya. Iya betul sekali. Ya pas zaman Livia sih Aku udah. enggak, Kan udah gue post tuh. Oh ya, ada gitu? Ada kan gue post. Lu nggak lihat? Nggak lihat. Ah, masih. Sedih Ya. nih gue. Apa-apa lah kok. Ntar gue lihat. Ya gitu. Ya Itu gitu. gua post. Kalau zaman Livia udah enggak artes. Yang Livia, Wisnu, gua sama Fajar udah enggak. Wisnu mau ditawarin men, nggak apply. Dulu Wisnu tuh dapetnya tuh pas dia habis fan art itu loh, fan art Game of Thrones, bukan ini. Game of Thrones viral. Iya. Bukan fan art ini, bukan fan art Magic. Iya. Ya emang bisa apa aja sih, pokoknya asal bagus ya. Ya ini pasti kayak directors tertarik gitu ya. Ada faktor luck nggak gitu guys? Luck maksudnya luck ini dilihatnya doang sih. Kalau misalkan fotonya jelek juga dilihat terus kayak pas fotonya jelek gitu ya, kayaknya ini sama aja. Ya mungkin ada dikit kali ya. Algoritma. Tapi emang kalau lagi apply misalkan terus kayak lu kayak wondering gitu ya, nih nggak dilihat nih, pasti kayak rasanya kayak ada faktor lucknya gitu. Kayak misalkan dari email yang beribu-ribu banyak tuh yang company itu dapat, terus kayak lu berharap kayak email lu diklik gitu, atau seenggaknya kayak lu dilirik gitu kan. Mungkin ada sedikitnya ada ya kalau misalkan apply kayak gitu ya. Tapi balik lagi ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol sih. Kayak kita juga nggak tahu kan kayak jam berapa yang waktu yang tepat kita kirim email, terus kayak subjek apa yang terbaik gitu supaya dia lirik gitu, terus kayak CV yang kayak gimana gitu. Jadi kayak kita lebih baik fokus ke yang kita bisa kontrol aja, kayak ya itu porto kita gitu. Ya mungkin itu jauh lebih baik. Terus ada pertanyaan lagi? Masih ada berapa? Kalau studio outsourcing di Indonesia ada lagi nggak selain Polar Engine dan Caravan yang biasa nge-handle trading card game illustration? Nah, ada dong. Ada ya harusnya. Unreal Studio? Oh ya, punyanya ini ya, Mas Pramasta ya. Ina Bramasta. Sama Mbak Ina. Terus ada Gong Studio juga ada, Gong Studio. Iya, Gong Studio kan suka bikin board game tuh. Board game illustration gitu. Iya. Sama komik juga. Gong Studio. Ada banyak lah pokoknya di internet, bisa lo cek sih. Kayak orang-orang Indo. Ada apa Pinat? Nggak tahu. Yang di Bandung tuh apa ya? Di Bandung ada di Bandung. Bandung apa ya? Studio apa ya kemarin aku lihat? Yang outsourcing gitu juga, yang kayak kita. Ada apa ya kemarin ya, ada di IG lupa. Iya ya. Neon Lab Mas. Lupa. Oh itu yang kemarin di IG ya. Nih siapa itu? Nah itu. Iya. Itu di Bandung. Iya benar. Punya siapa tapi nggak tahu. Kayaknya kalau nggak salah gue lihat di Bandung. Bandung. Neon. Lab.
Kak, kalau cara gitu menyesuaikan art style-nya gimana? Apa cara cari project yang sesuai art style-nya atau adaptasi? Cara menyesuaikan art style-nya. Cari Cara project menyesuaikan sesuai art style style. pelajari. Maksudnya pengen ini mengembangkan porto atau nyari jobnya nih. Biasanya sih ya ini ya kayak ya lu pasti cari job yang sesuai porto lu kan. Kayak nggak mungkin lu gambarnya misalkan hantu-hantu terus cari jobnya buku anak gitu, mau sampai 10 Orang tahun nyambung. juga Nggak iya relevan ya. nggak relevan gitu. Jadi pasti yang sesuai gitu. Kadang-kadang kalau misalkan klien kontak gue juga gue suka tanyain gitu kayak atur mana yang lu pengen kualitasnya kayak ini di project ini pengen yang mana gitu, kayak gimana kualitasnya gitu, kayak tunjukin artwork yang mana gitu, terus kayak oh mau yang kayak gini itu jadi jelaskan, jadi kayak dia mau yang stylenya gini. Soalnya meskipun kayak gue ngerjain magic pun kayak kadang-kadang gue ada yang stylenya agak beda-beda gitu kan, ada yang agak 3D, terus ada yang lebih berwarna, terus ada yang lebih abu-abu gitu, terus yang painterly gitu. Jadi kayak takutnya ntar ekspektasinya beda gitu Iya. kan. Jadi ya gue tanyain juga gitu mau yang kayak gimana gitu. Tapi emang ngejar portfolio supaya sesuai dengan standar kualitas mereka berat sih. Dulu aku pelajarin style kayak magic yang painterly, sementara gambarku halus-halus. Sebelumnya ngerjain crypto itu susah banget deh. Kalau nggak dibantuin Kolius nggak bisa deh kayaknya deh. Masa bisa gitu? Iya kok, Bisa nggak gitu loh. paham kok. Ih, artesnya tuh dibantuin Kolius tuh di direct tuh. Mana enggak Eh, ada. Ada Wah, yang emang ada gambar artes gambar Chandra itu. Bukan art artes apa buat portfolionya. Bukan artis toh. Iya bukan. Salah ngomong. oh tapi itu gue lihat masih masih gambar lu sih Jar, kayak masih kerasa gitu gambar lu, Ya bukan yang iya. kayak bukan yang langsung Iya, berubah gimana gitu. Kita kan iya. cuman ini apa kayak oh ini kayak kurang kayak sebagai teman gitu loh. Ini kurang ini Wih, jar, kurang di sini sedikit gitu kan. Kan iya, mungkin kita iya. capek ngerjain gitu. hmm. Butuh Iya. Direct opini dikit dari gitu, teman-teman. Bukan kayak direct kok. Tuh. bukan kayak setengah Enggak ada. mentorship. Nah, Buru-buru setengah. tapi Iya. kayak mentorship ya kita berusaha yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan orang ini pengen yang magic gitu kan, terus kayak kita coba dari ke arah itu gitu. Kan itu Hmm. iya, benar. Mentorship. Mentor. Gue malah lebih lebih detailan direct yang ini loh, mentorship daripada kerjaan freelance malah. Hah, maksudnya? Ya. Maksudnya ini apa? Kan gue ngasih kerjaan freelance juga kan. Ah. Tapi yang mentorship tuh lebih detail tuh lo ngasih feedbacknya. Oh, Banyak. soalnya ini sih kayak beda fokusnya ya. Nih. Hmm. Kalau kerjaan kan ini kan kayak expect orang kayak udah bisa gitu kan. Kalau misalkan mentorship itu kan kayak kita bimbing gitu Ah, ceritanya. iya 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 benar-benar. Yang kalau mentorship tuh kayak ya itu dari dari mungkin yang nggak terlalu paham atau gimana gitu. Kalau yang Ya ya. ngerjain kerjaan tuh biasanya udah ada lebih paham lah, Ya, udah kita anggap kayak misalkan lebih enak directnya. kalau kerjaan itu kayak yang artis itu udah bisa seenggaknya 50% dari kita gitu lah istilahnya ya. Kayak Ah, udah ya nggak ya. usah, jadi 50%-nya kayak diserahin ke dia, kita bisa edit-edit dikit. Jadi kalau misalkan mentorship ini kan kayak berapa skill level dari mereka kan kita pasti ini ya, kita bantuin gitu. 50. Hmm. Iya, kita angkat berapapun itu gitu skill mereka gitu kan. Hmm. Jadi ya begitu sih, ya itulah mentorship. Ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Company biasanya senang atau malah anti terhadap fan art kah? Misalkan fan art IP-nya di portofolio gitu. Takut infringement, copyright kali ya. Hmm. Jadi gimana tuh? Jadi kalau yang kata Kolio sih, yes, katanya berarti di encourage ya bikin fan art. Iya, kalau gua sih bikin fan art.
Berarti Karena sebenarnya nggak sela- apa-apa kan? selain popularitasnya jadi cepet gitu kan. Jadi kayak orang tuh gampang bisa bantuin gitu loh. Kalau bikin fan art doang gimana kok? Kayak, Maksudnya kayak orang portonya isinya fan art semua gitu. ya itu kan jadi kayak con artis kan. Kon Nggak artis. apa-apa. Iya. Ya. Kalau Nggak misalkan ada yang salah mau apply company ya pakai portonya yang lain gitu, mungkin cari yang bikin yang bukan fan art. bisa begitu bisa. Iya harusnya bisa gitu. Ya atau kalau mau balance ya mau fan art mungkin portonya jangan semuanya fan art kali ya, kayak setengah-setengah atau misalkan fan artnya kayak cuma 30% gitu. Boleh. Ya kan nggak mungkin kayak lu fan art terus kayak lu ngefans semuanya kan, kayak semua yang terkenal lu gambar, semua yang terkenal lu gambar gitu. Itu berarti emang dia fokusnya adalah bikin fan art gitu, kelihatan gitu kan. Kalau dibanding yang dia emang ngefans sesuatu terus dia sering bikin top gambar itu gitu ya, itu kelihatan lah ini fans gitu. Bukan orang yang emang nyari traffic dari fan art atau duit dari fan art. Itu mungkin lebih cocok Iya. jadi convention artist itu yang tadi. Iya bisa jadi. Ternyata malah di situ rezekinya, dari situ. Iya, it's okay gitu kalau misalkan senangnya gitu. Iya, kadang Nggak kita tuh masalah. udah berusaha pengennya ini, ternyata sebenarnya kadang kegagalan kita tuh membuka pintu peluang yang lain gitu sebenarnya itu. Sedap. Bisa. Mantap. Sedap. Ya bisa masuk Bisa. ya. Ya, Masuk ya. Baik. ya berarti itu sih jawabannya. Berarti ya company bukannya anti juga ya sebenarnya. Fan art itu berarti sebenarnya bikin IP mereka lebih flourish gitu ya, lebih hidup gitu kan. Jadi nggak mungkin dia bunuh fan artist gitu. Cuman ya Iya betul. mungkin banyak kita bikinnya ya, jadi kesannya kayak kita jadi fan artist gitu. Oke. Emang bedanya splash art sama fantasy gimana Kaks? Bedanya kalau splash art tuh basah gitu karena splash. Weh, pakai air. Kayak air ya. Serius Bill. Gimana nih? Ya beda ya, lihat referensi aja. Kayak source-nya kan splash art tuh biasa kayak LOL gitu kan. Gunanya biasanya buat layar monitor yang besar gitu kan. Jadi kayak which is kayak semua detailnya harus kelihatan, terus kayak sangat polis, terus sangat berkilau gitu, terus prestige gitu kan. Nah kalau sedangkan fantasy itu lebih dia kan tariknya lebih jauh kan. Fantasy itu dari abad 18 kayaknya udah ada gitu kan, fantasy art itu, which is kayak lebih ke groundnya lebih ke tradisional gitu kan. Jadi berarti kayak estetiknya juga kayak gitu, estetiknya juga lebih tradisional gitu, nggak yang lebih ngebling si splash art. Walaupun kayak sekarang juga banyak yang gitu ya, kayak Magic kan banyak artwork yang kayak gitu sekarang kan. Jadi yang artis Riot juga ngerjain Magic gitu, yang Magic ngerjain Riot gitu. Jadi kayak bisa lebih sulit dibedakan sekarang, meskipun kelihatan kalau yang splash art tuh formatnya horizontal gitu kan. Nah tapi fantasy itu biasanya subject matternya juga agak beda biasanya, soal kebutuhannya gimana gitu. Gantung fantasinya juga sih. Fantasy. Tapi splash art itu lebih susah dari fantasy art nggak sih Bill sebenarnya Bill? Gue kok ngerasa susah. Nggak juga. Splash art. Tergantung subject matternya sih. Kalau misalkan lebih core bisa ya. Kalau misalkan splash art itu kan lo harus renderingnya lebih ini ya, lebih apa ya, lebih matang kali istilahnya ya. Kayak lo nggak semuanya harus terdefine gitu ya, nggak ada yang ambigu gitu istilahnya, bukan ambigu ya. Kalau Painterly kan banyak yang ini kan, mengandalkan bisa mengandalkan fake ini tekstur, fake texture, silhouette gitu kan.
untuk siluet ya gitu. untuk ngedefine form gitu. Sedangkan kalau space art yang kayak gitu cuma sampai tahap rough color aja begitu udah lanjut render ya semua harus di define gitu. Sama itu distortionnya itu kan lebih apa istilahnya lebih wide angle-nya lebih Ya, walaupun sebenarnya jadi kalau kayak lu udah di Riot pun kayak mereka pasti bantu sih. Kayak sketsanya juga kadang-kadang di editin sama dia gitu. Kayak misalkan ini kurang kurang distort nih atau kayak ini kurang gimana gitu siluetnya terus kayak dia bisa editin gitu. Art directornya kan jago tuh. berasa kayak ini maksudnya kayak bikin anatomi aja belum bener nih tapi kayak harus udah angle-nya yang ekstrim gitu jadi Ya, kacau gitu pusing gitu jadinya. Apakah ya, alangkah baiknya belajar yang biasa dulu angle-angle yang biasa dulu gitu. harus sih ya yang lebih biasa dulu ya. Kadang space art juga nggak harus yang ekstrim sih. Kayak lihat yang sekarang kan banyak yang Nggak dari harus ya. depan aja kan. Ya kemarin Baina tuh Iya posting prestige iya skinnya siapa itu kan dari depan berdiri gitu. aja Ya berdiri ya. doang. Nggak terlalu ini nggak terlalu distort. Kalau yang Soalnya biasanya kan berapa asal ini ya yang berapa tahun lalu ekstrim tuh emang emang gitu yang ekstrim yang tangannya besar gitu kan. hmm, Terus yang belakangnya kecil gitu. Nah sekarang mungkin udah ini kali ya mungkin udah tired gitu yang kayak gitu jadi kayak lebih yang pull back gitu Lebih jelas aja ya melihatnya. jelas tapi ya tetap sih mau kerjaan fantasy sama space art ya fundamental ngegambar ya harus jago sih nggak bisa enggak. Terus ada lagi Ada yang nanya nih dari Naufal walaupun fotonya oke poin-poin di art test yang bikin keterima sama enggaknya itu di bagian apanya kok. Ayo Polis mau menjelaskan. lu aja yang jelasin. Gua Ya, kan lu yang pernah ngasih art test. lu aja yang jelasin. Aduh. Poin-poin di art test yang bikin keterima atau enggaknya banyak sih sebenarnya. Kalau pas mentorship lebih jelas gitu ya kayak jadi setiap stage gambar itu kan dia ini kan ACC kita kan. Jadi anggapnya kayak kerjaan biasa gitu. Nah, dari sketsa aja udah kelihatan nih. Kayak dia kasih sketsa terus kayak ini nih kayak kelihatan misalnya gambarnya kurang. Skill ngegambarnya ya. Jadi kan kalau misalkan udah full artwork di Porto itu kan udah final nih. Udah kayak jadi-jadinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan pas kita art test terus sketsanya kurang, nah itu kita jadi kayak tanda tanya gitu ya. Jadi ini ngegambarnya gimana gitu. Apakah dia di stage berikutnya apakah pakai foto gitu, apakah foto basing, apakah dia pakai banyak 3D atau apa gitu. Nah, itu kita jadi agak apa ya, wanti-wanti lah istilahnya. Nah, itu kalau sketsanya kurang kan kita susah ngelihat kan kayak kedepannya bakal bagus atau enggak gitu. Soalnya kalau kita prinsipnya bisa gitu, kalau sketsanya kurang bagus kita nggak bakal continue gitu biasanya. Jadi ada waktu itu yang kayak sketsanya kurang terus kayak kita revisi terus kayak revisi juga masih kurang jadi kayak ini nggak bisa nih gitu kayak nggak bisa lanjut gitu ya kayak udah kelihatan soalnya kita juga pernah kan kok kayak di Gwen itu kayak kita kasih sketsa terus kayak gagal gitu kan kayak iya nggak dulu bisa nih dulu nggak paham lagi ya sedih. sekarang ya baru paham iya ternyata emang pas lihat lagi emang sketsa ternyata kita begitu sketsa kita jelek ternyata emang busuk beneran busuk iya nah sekarang kalau artis atau lihat gambar orang itu dari sketsanya udah kelihatan ini iya bisa nih soalnya kalau sketsanya bagus biasanya di directnya lebih gampang hmm. akhirnya lebih gampang kalau sketsanya masih belum susah udah. Terus juga dulu kita Bisa sketsanya tapi bakal lebih lama di render gitu kan. Ya sebenarnya kita ah ya sebenarnya nggak perlu sebenarnya asal gambarnya bagus nggak perlu di render pun cuman value block doang gitu ya kayak polosan gitu juga nggak apa-apa gitu. iya Gitu. Jadi banyak lah nah itu masih baru sketsa nih belum kayak warna belum render jadi kayak tiap step itu kayak kelihatan gitu kayak ini orang skill levelnya segimana gitu kalau misalkan sama kita standarnya nggak cocok ya kita mungkin ragu untuk hire orang ini bisa gitu
Kayaknya sih di studio lain juga gitu ya, kalau yang menerapkan art test. Intinya ya pengen ngetes nih orang kalau dikasih kerjaan sanggup gak gitu, kayak ngikutin standar kita gitu. Gitu. Tes. Ada lagi nggak tuh pertanyaan? Dari Bang MK nih, apakah Partikel akan buka kelas lagi di next batch? Kelas atau mentorship ya? Kalau kelas kan kita belum Mentorship buka. maksudnya. Mentorship kah? Kemungkinan iya, Bakal tapi kita evaluasi dulu sih. evaluasi dulu kan. Terus yang bisa diimprove sama yang tidak, yang kurang sama yang udah baik gitu. Terus mungkin buka lagi, tapi mungkin jadwalnya kita nggak bakal ini ya kayak kemarin. Mungkin ada yang sebagian kita yang nggak bisa atau sebagian ada yang bisa gitu. Nggak tahu deh, ntar lihat lagi deh. Tapi mungkin akan buka lagi. Kapan? Kapan ya? Yang ini aja belum kelar. Iya. Yang ini belum kelar. Minggu ini kelar nih. Oh ya, minggu ini kelar. Ntar tanyain dulu sama yang udah selesai, worth it nggak tuh gitu mentorship. Iya. Iya. Sini ada nggak tuh yang ikut live? Ya, Oh ya kalau di kelas gue sih gue tanya-tanyain gitu. Gimana? Ini ngerti gak? Ngerti, tapi nggak tahu lagi ya beneran iya, berarti iya. apa enggak. Ya udah Kalau angkat di- tangan. Kalau kita udah tanyain ngerti, ya udah berarti ngerti nih. Tuh. Ya. Mau tanya lagi Kak, kira-kira untuk portofolio disarankan masukkan berapa karya dan formatnya, apakah ada yang lebih di favor, misalkan vertikal atau horizontal? Ya ini udah masuk yang ini ya, kayak bikin portofolio building ya. Tapi Portfolio yang biasanya bagus. kalau Magic tuh cuma 3-5 udah cukup sih, gampang, nggak usah sampai 10 biji gitu. Iya. Nggak perlu banyak-banyak sih. Ya, paling kasih link ArtStation biasanya atau porto website Iya. apa gitu. Kirim yang the best. Kalau format sih nggak ada yang lebih favor, tapi sesuaikan sama ini aja targetnya. Kalau mau splash art ya misalkan tes flash art yang mungkin yang horizontal. Tapi waktu itu kan Coach Ruth bilang dia di hire Riot bukan karena gampang splash art dia kan, karena dia bikin justru yang card game gitu yang vertikal. Jadi kayak sebenarnya sebagus aja sih gambarnya. Bagus, Coach Ruth aja lah gambarnya pokoknya. Ya asal jago aja. Lo. Ya. Beneran sih kok. Kan ada yang ngobrol-ngobrol aja tuh di belakang. Earphone-nya kayaknya bermasalah, putus. Oh ya, earphone-nya berarti. Soalnya mic-nya jelas. Lalu Masuk. Gawat, bro. Oke, ada yang nanya lagi nih. Kalau submit porto ke suatu company itu kita pakai artwork yang udah ada atau kita bikin dulu fan art dari IP company tersebut? Kalau bikin fan art dulu sih capek kalau kata gue ya. Kecuali emang ini yang udah ada. Siap. Ya klien yang ini banget ya, yang kayak ya misalnya kayak Magic lah gitu. Jadi gue berarti kita mau apply yang ini, gue bikin fan art dulu, yang ini fan art dulu. Itu mesti keriting jarinya bikin fan art terus. Pakai yang udah ada aja biasanya ya. Kalau misalkan ini juga kalau spesifik juga kayak misalkan mau yang kartun ini, terus kayak kartunnya Hearthstone, kartunnya Orkana gitu, terus yang art game lain gitu, kayak itu kan beda-beda kan. Jadi kayak ntar fotonya belang bentong gitu, nggak fokus. Kalau mau kartunnya ya lu pick satu aja, misalkan mau kayak gimana gitu. Biasanya yang company lain juga dia bakal nerima sih yang kayak gitu ya, pokoknya mirip-mirip gitu. Udah kelihatan kayak estetiknya bisa gitu ke arah sini, kayak paling di renderingnya diganti kah atau kan cara gambarnya kah gitu ya, bisa fleksibel gitu. Guys, gue punya
speaker earphone rusak nih. Jadi kayaknya gua mute aja ya. Gua kagak Oke. ngerti juga. Tapi ini udah pertanyaan terakhir tadi. Ya, udah 9 nih. Ya kalau nggak ada yang tanya lagi, udah cukup jelas sih tadi. Kita simpulkan saja ya, berarti kayak untuk apply studio sama freelance sih kurang lebih sama ya, berarti kayak build portofolio yang sesuai targetnya tadi. Mau studio apa, mau kerjaan apa gitu. Terus kayak kalau misalkan apply studio ya either lokal atau ini internasional, ya kita langsung ke ininya HRD-nya atau ke studionya, kita kasih CV, kasih porto gitu. Terus kayak bilang mau full time kah, mau remote kah, bla 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 gitu, kayak bisa visa apa gitu. Terus segala macam, terus kayak interview, art test, terus kayak itu udah selesai kalau yang studio. Kalau yang freelance ya ada sedikit extra step. Jadi tadi ya social media presence ya. Jadi harus kayak sedikit melakukan marketing di internet, marketing di sendiri. Itu dengan fan art atau ya sering-sering posting tadi kan. Padahal posting juga ada waktu yang terbaik gitu kan. Kayak kita nggak mungkin kayak postingnya tengah malam gitu. Tapi bisa sih tengah malam kalau buat warga US gitu kan. Kalau friendnya lu orang di Amerika gitu kan, maka sama kita kan kebalikan jadwalnya. Itu terus kalau misalkan freelance terus bisa send email juga ke art director. Kayak misalkan game apa Oke. gitu. Ya kita cari emailnya terus Ya, kita send. cari mana? Ya atau HRD-nya atau segala macam. Terus ya aktif Coba. di sosial media tadi ya. Ya. Mungkin kalau aktif ya berarti ya bisa ini juga kayak sering posting atau ya fan art tadi atau viral challenge juga bisa kali. Wih, Kayak viral-viral gitu. Ya, pokoknya joget-joget. pokoknya semuanya yang bisa bikin kayak trafficnya naik gitu. Ya gitu. Ya itu sih. Oh ya kalau studio juga tadi ya ada networking sedikit, kayak nongkrong di job application site, terus kayak ikutan expo itu bisa menambah jangkauan network. Radarnya sampai, gaungnya sampai. Ya, gitu sih. Oke, saja guys. Ya, Mungkin kita udah pernah itu nggak sih, Bill, bikin portfolio yang the best gitu? Udah pernah ada tema itu belum sih? portfolio building ya. Belum Nah, kayaknya. portfolio Kalau building. kalau ini yang kayak workshop di kampus gitu, kayak cara bikin porto itu pernah, yang kayak sketch ini ya doang, surface-nya doang. Kalau yang sampai detail belum sih. Ya. Tapi biasanya itu lebih enak di mentorship sebenarnya. Kayak di mentorship akhir tuh kayak terus kita tanya artisnya pengen masuk apa nih ceritanya, pengen industri yang gimana gitu. Kita kayak kasih advice-nya gitu, biasanya gitu. Lebih enak Iya sih, dibanding lebih kayak yang nyambung ya. bener overall. Tapi bisa sih overall juga sih, kayak kita tarik benang merahnya aja. Soalnya emang mirip-mirip lah advice-nya gitu. Seru sih. Kayak- Mentorship memang paling maksimal sih mentorship. Iya. Ya gitu guys. Thank you udah Oke. join di acara malam ini. Artikel. Iya, Ya, thank kita you. jumpa lagi Sampai jumpa lagi. 2 minggu depan atau nggak tahu. 2 minggu lagi kali. Ya. Oke, Ya, thank you ya. tunggu kabar selanjutnya. Ya, tunggu kampus selanjutnya. Oke, Ya, thank you bye-bye. semuanya. Bye-bye. Thank you.